Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Kunari Putra dengan nomor pokok mahasiswa 1954151019. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Jurnal Analisis Data Hidrologi Sungai Air Bengkulu menggunakan metode statistik. Jurnal Inersia April 2017. Volume 9 nomor 1. Penulis Gusta Gunawan. Indikator materi pada penelitian ini yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya yang pertama pendahuluan. Pokok materi pada penelitian ini yang pertama ada hidrologi atau hidraulika, adalah ilmu yang mempelajari perilaku air, proses terjadinya sirkulasi, distribusi, sifat kimia, dan fisika, reaksi, dan lingkungan. Yang kedua, analisa curah hujan, yaitu perhitungan debit banjir yang terjadi pada hujan daerah sungai atau DAS pada waktu yang sama. Yang ketiga, analisa debit metode rasional, merupakan rumus tertua yang terkenal antara rumus empiris. Rumus ini dapat digunakan untuk menghitung debit puncak sungai. Keempat, pengujian distribusi probabilitas, yaitu pengukuran kecepatan aliran. Prinsip metode ini adalah pengukuran kecepatan aliran tiap kedalaman pada titik interval tertentu. Dan yang kelima, parameter statistik, yaitu besarnya derajat dari sebaran variat di sekitar nilai rata-ratanya. Yang keenam, analisa frekuensi, yaitu mencari hubungan antara besarnya suatu kejadian ekstrim dan frekuensinya berdasarkan distribusi probabilitas. Yang ketujuh, distribusi curah hujan rata wilayah, yaitu metode menghitung curah hujan rata-rata wilayah daerah aliran sungai. Tujuan pada penelitian ini yaitu yang pertama menghitung jumlah debit puncak sungai air Bengkulu, yang kedua pemetaan penyebaran genangan air yang mungkin terjadi di sekitaran air Bengkulu. Yang kedua, metode penelitian. Lokasi penelitian, ruang lingkup wilayah penelitian ini yaitu di daerah hilir aliran sungai Bengkulu, Kelurahan Semarang, Tanjung Jaya, Tanjung Agung, Sukamerindu, Kampung Kelawi, dan Pasar Bengkulu. Pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, data primer. Pengumpulan data primer pada penelitian ini menggunakan metode survei. Yang kedua, data sekunder. Pengumpulan data pada data sekunder ini yaitu data yang bersifat tidak langsung. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu alat software seperti komputer, printer, kamera untuk keperluan dokumentasi, alat meteran, dan seperangkat alat tulis. Alat hardware, ArcMap, Microsoft Office, Acrobras, software Google Earth Pro. Selanjutnya bahan. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama, data curah hujan dari 3 pos hujan selama 15 tahun terakhir. Yang kedua, peta das air Bengkulu, citra satelit resolusi tinggi. Yang ketiga, peta RBI, tata guna lahan kota Bengkulu. Yang keempat, peta RBI hidrografi. Selanjutnya, pengolahan data hidrologi. Yang pertama, pengumpulan data primer dan data sekunder. Yang kedua, menganalisa nilai koefisien. Yang ketiga, memodelkan poligon Thyssen untuk DAS. Yang keempat, mengolah data curah hujan dan perhitungannya. Yang kelima, menentukan parameter statistik analisis curah hujan. Yang keenam, uji kecocokan penentuan waktu dan analisis curah hujan. Yang ketiga, hasil dan pembahasan dalam praktikum ini. Yang pertama ada analisa tutupan lahan. Faktor-faktornya yaitu hutan mempunyai tingkat penutupan lahan yang tinggi, kemudian faktor penutupan cukup signifikan dalam pengurangan atau peningkatan aliran permukaan, dan yang ketiga faktor penutupan lahan ini menjadi penghambat aliran permukaan sungai. Berikut tabel tutupan lahan. Yang pertama tabel 1, tutupan lahan Subdas Rindu Hati. Hasilnya pada Subdas Rindu Hati, tutupan lahan terbesar pada lahan pertanian kering. Hutan sekunder terdapat
posisi selanjutnya. Dan tutupan lahan terkecil adalah pada tubuh air. Tabel kedua, tutupan lahan subdas susup. Hasilnya pada subdas susup, tutupan lahan terbesar masih pada lahan pertanian kering. Dan posisi kedua pada subdas susup pada hutan sekunder. Selanjutnya tutupan lahan terkecil pada lahan ini yaitu lahan terbuka. Berikutnya tabel 3, tutupan lahan pada subdas Bengkulu Hilir. Hasilnya yaitu pada subdas Bengkulu Hilir tutupan lahan terbesar masih pada lahan pertanian kering. Dan posisi kedua terdapat pada tutupan sawah. Dan posisi terkecil adalah tutupan hutan. Yang kedua, analisa data hujan. Menganalisa data hujan pada prosesnya sangat diperlukan ketersediaan data curah hujan harian yang secara kualitas cukup memadai. Data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan harian 15 tahun terakhir. Selanjutnya, analisa hujan harian, yaitu dilakukan berdasarkan pembobotan curah hujan, kemudian merekap data hujan harian, selanjutnya data curah hujan tahunan diurutkan. Selanjutnya, analisis jenis distribusi. Metode ini digunakan untuk menganalisis besar curah hujan. Rencana harus memenuhi beberapa parameter yang menjadi syarat penggunaan metode distribusi. Yang keempat, kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yaitu yang pertama, debit puncak yang didapat pada single outlet das yaitu 5, 10, 25, 50, 100 sampai 200 tahun. Yang kedua, daerah yang terdampak banjir yaitu Kelurahan Pasar Bengkulu, Kampung Kelawi, Sukamerindu, Tanjung Agung, Tanjung Jaya, dan Semarang. Yang ketiga, nilai kedalaman genangan banjir yaitu 0 sampai 110 cm. Yang keempat, hasil validasi pemetaan genangan banjir hanya Kelurahan Semarang yang tidak terdampak banjir. Sekian video review jurnal dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.